Kekerasan terhadap anak tidak selalu dari luar rumah, melainkan kekerasan juga datang dari dalam rumah. Tahu nggak sih sebenarnya bunda-bunda kalau kekerasan terhadap anak itu tidak hanya dari luar rumah, tapi ternyata dari dalam rumah juga ada kekerasan terhadap anak. Dan seringkali bunda-bunda atau para orang tua tidak sadar sedang melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu dengan cara memaki, memarahi anak-anak, dan jika mereka berbuat salah mungkin ada yang langsung memukul mereka dengan cara yang kasar sekali. Namun tahukah bunda dan orang tua sekalian kalau itu bisa berdampak sangat buruk dan sangat berkepanjangan kepada anak-anak, apalagi mereka masih anak-anak kecil yang sangat rentan sekali menangkap kebiasaan orang tua, seperti perkataan orang tua yang tidak baik ketika anak-anak sedang salah, atau ketika orang tua memukul mereka ketika mereka salah. Itu akan sangat berdampak ke depannya pada anak-anak. Kekerasan yang terjadi pada anak usia dini sekarang sudah dianggap hal yang sepele, padahal itu tidak bisa disepelekan. Harus diperhatikan para orang tua. Orang tua sering sekali melakukan kekerasan terhadap anak-anak, namun mereka sering sekali tidak menyadari. Orang tua mungkin ada yang pernah membanding-bandingkan anak mereka dengan anak yang lain, membanding-bandingkan kemampuan anak mereka dengan kemampuan anak yang lain. Padahal semua anak itu berbeda, semua anak-anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda, dan mereka semua anak yang unik. Bisa saja anak-anak ini yang satu bisa melakukan hal yang itu, namun anak yang lain belum tentu bisa melakukan hal yang sama seperti anak yang ini. Nah, orang tua juga ada sebagian orang tua yang menghakimi anak-anak mereka di depan orang lain, padahal itu salah. Oke, sebelum lanjut kita nonton dulu yuk. Bercerita tentang kisah seorang anak kecil yang kehilangan tangannya akibat mencoret mobil ayahnya. Anak kecil memang kerap kali melakukan kesalahan-kesalahan yang terkadang membuat jengkel orang tuanya. Namun itulah anak-anak, mereka masih belum mengerti tentang arti kehidupan. Saat usia seperti itu, normalnya anak-anak hanya akan bermain dan menjadikan barang apapun menjadi mainannya. Dan sebagai orang tua, kita jangan terlalu berlebihan saat mereka melakukan kesalahan, karena mereka masih anak-anak. Jangan sampai kalian sebagai orang tua menyesal seperti ceritaku kali ini yang berjudul Ayah Kembalikan Tangan Dita. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Entah kisah ini nyata atau hanya fiksi belaka, kita tidak ada yang tahu. Namun banyak yang mengatakan bahwa kisah ini benar-benar nyata dan terjadi di Indonesia. Kisah ini bermula dari sepasang suami istri dan seorang anak perempuannya yang masih berusia 3,5 tahun. Bisa dibilang orang tuanya cukup kaya raya karena mereka berdua sangat giat bekerja. Dan setiap kali orang tuanya pergi bekerja, Dita kecil ini akan diasuh oleh pembantu rumah tangganya, yaitu Mbok Narti. Sejak kecil Dita sudah terbiasa seperti itu, karena kedua orang tuanya terlalu sibuk mencari uang dan jarang memperhatikan anaknya. Namun meski begitu, Dita sangat menyayangi kedua orang tuanya. Setiap pulang bekerja, Dita akan berteriak kegirangan menyambut ayah dan ibunya dan memeluk mereka berdua. Setiap kali orang tuanya pergi bekerja, Mbok Narti tidak bisa selalu mengawasi Dita sepanjang waktu, karena ia juga ada kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti menyapu lantai, memasak, mencuci baju, dan lain-lain. Dan ketika pembantunya sibuk bekerja, Dita akan bermain di halaman rumahnya sendirian untuk menghilangkan kebosanannya. Biasanya ia akan bermain ayun-ayunan yang dibelikan oleh ayahnya, ataupun memetik bunga di halaman rumah, dan lain-lain. Hingga suatu saat dia melihat sebatang paku berkarat dan ia pun mencoret lantai tempat mobil ayahnya diparkirkan.
Tetapi karena lantainya terbuat dari marmer, maka coretannya tidak kelihatan. Lalu dicobanya lagi pada mobil baru ayahnya. Karena mobil itu berwarna gelap, maka coretannya tampak begitu jelas. Dita pun membuat coretan sesuai dengan kreativitasnya. Setelah sebelah kanan mobil sudah penuh coretan, maka ia beralih ke sebelah kiri mobil. Dibuatnya gambar ibunya, ayahnya, dan dirinya sendiri. Ia juga melukis ayam, kucing, dan lain sebagainya sesuai imajinasinya. Dan kejadian itu berlangsung tanpa disadari oleh Mbok Narti. Hingga tibalah sore hari, kedua sepasang suami istri ini pun akhirnya pulang ke rumahnya. Dan terkejutnya mereka melihat kondisi mobil barunya yang baru setahun dibeli dan itu pun dibayar dengan asuransi yang masih lama lunasnya. Belum sempat masuk ke dalam rumah, ayah Dita ini pun berteriak keras dengan penuh emosi. Bagaimana tidak, di seluruh bagian mobil kesayangannya sudah lecet dengan goresan benda tajam yang berbentuk gambar-gambar aneh. Siapa yang melakukan semua ini? Teriak keras dari ayah Dita. Pembantu rumah yang terkejut dengan jeritan itu berlari keluar. Dia juga beristighfar melihat kondisi mobil itu. Mukanya merah padam ketakutan, terlebih saat melihat wajah bengis tuannya yang sangat marah. Sekali lagi diajukan pertanyaan keras kepadanya, siapa yang melakukan itu semua? Namun dia terus mengatakan, "Saya tidak tahu, Tuan." Kemudian si istri pun ikut membentak pembantu itu. "Kamu kan di rumah seharian, bagaimana bisa kamu tidak tahu siapa yang mencoretnya?" Lalu si anak yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja dia berkata, "Dita yang membuat gambar itu, Ayah, cantik kan?" Katanya sambil memeluk ayahnya dengan bermanja seperti biasa. Si ayah yang sudah kehilangan kesabaran mengambil sebatang ranting kecil dari pohon di depan rumahnya. Terus dipukulkannya berkali-kali ke telapak tangan anaknya. Si anak yang tidak mengerti apa-apa ini pun menangis kesakitan, kepedihan sekaligus ketakutan. Puas memukul telapak tangan, si ayah lalu memukul pula belakang tangan anaknya. Sedangkan si ibu hanya diam saja, seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang dikenakan oleh anaknya. Pembantu rumahnya hanya terbengong saja, tidak tahu harus berbuat apa. Si ayah cukup lama memukul tangan kanan anaknya dan kemudian beralih ke tangan kiri anaknya. Setelah si ayah masuk ke dalam rumah diikuti oleh sang ibu, pembantu rumah tersebut menggendong anak kecil itu membawanya ke kamar. Pembantu itu sangat sedih melihat kondisi tangan Dita yang luka-luka dan berdarah. Mbok Narti pun memandikan anak perempuan itu. Sambil menyiramkannya dengan air, dia pun ikut menangis. Anak kecil itu juga menjerit-jerit menahan perih saat luka-luka itu terkena air. Lalu si pembantu rumah menidurkan anak perempuan itu. Ayahnya sengaja membiarkan anak itu tidur bersama Mbok Narti sebagai hukumannya. Keesokan harinya kedua belah tangan si anak tiba-tiba saja menjadi bengkak. Pembantu rumah pun mengadu ke majikannya. Namun sang ayah tidak terlalu mengkhawatirkannya. Dia hanya mengatakan untuk jangan lupa mengoleskan obat kepadanya. Pulang dari kerja, dia tidak pernah memperhatikan anak kecil itu yang menghabiskan waktu di kamar pembantunya. Si ayah konon mau memberi pelajaran kepada anaknya. Namun 3 hari telah berlalu, si ayah tidak pernah menjenguk anaknya. Sementara si ibu juga seperti itu. Meski setiap hari bertanya kepada pembantu rumah. Hingga suatu hari Dita pun demam. Namun ibunya hanya mengatakan, "Beri minum Panadol saja." Masuk hari keempat, pembantu itu memberitahukan tuannya bahwa suhu badan Dita terlalu panas. Sorenya orang tuanya pun langsung bergegas membawanya ke klinik. Sesampainya mereka di klinik, dokter di klinik itu mengarahkan agar ia dibawa ke rumah sakit karena keadaannya sangat serius. Setelah beberapa hari dirawat inap,
Dokter memanggil bapak dan ibu dari anak itu. Tidak ada pilihan lain, kata dokter tersebut, yang mengusulkan agar kedua tangan anak itu dipotong karena sakitnya sudah terlalu parah. Tangannya sudah bernanah. Demi menyelamatkan nyawanya, maka kedua tangannya harus dipotong dari siku ke bawah, kata dokter itu. Si bapak dan ibu bagaikan terkena halilintar saat mendengar kata-kata tersebut. Terasa dunia berhenti berputar, tapi apa yang dapat dikatakan lagi? Itu semua sudah terjadi. Si ibu meraung merangkul si anak. Dengan berat hati dan lelehan air mata istrinya, si ayah bergetar tangannya saat menandatangani surat persetujuan pembedahan. Keluar dari ruang bedah selepas obat bius yang disuntikan telah habis, si anak pun menangis kesakitan. Dia juga keheranan melihat kedua tangannya yang sudah berbalut perban putih. Ditatapnya muka ayah dan ibunya, kemudian ke wajah pembantu rumahnya. Dia merengutkan dahinya melihat mereka semua menangis. Dalam siksaan menahan rasa sakit, si anak bersuara dalam linangan air mata. Ayah, ibu, Dita tidak akan melakukannya lagi. Dita tidak mau lagi ayah pukul. Dita tidak mau jahat lagi. Dita sayang ayah, sayang ibu. Katanya berulang kali membuat si ibu gagal menahan rasa sedihnya. Dita juga sayang Bonarti, katanya sambil memandang wajah pembantu rumahnya itu, sekaligus membuat wanita itu meraung histeris. Lalu anak kecil itu berkata lagi, "Ayah, kembalikan tangan Dita, untuk apa diambil? Dita janji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana caranya Dita mau makan nanti? Bagaimana Dita mau bermain nanti? Dita janji tidak akan mencoret-coret mobil lagi," katanya berulang-ulang sambil menangis. Serasa copot jantung si ibu mendengar kata-kata anaknya. Meraung-raung dia sekuat hati. Namun takdir yang sudah terjadi, tiada manusia dapat menahannya. Nasi sudah menjadi bubur. Pada akhirnya si anak cantik itu pun meneruskan hidupnya tanpa kedua tangannya. Dan ia masih belum mengerti mengapa tangannya harus dipotong meski sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Jadi dapat disimpulkan dari cerita tersebut bahwa kesalahan kecil anak itu tidak harus selalu diperbesarkan, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Adapun tips-tips cara pencegahan kekerasan di dalam rumah, yaitu dengan cara membangun komunikasi dua arah dengan anak, menjadi pendengar yang baik, memahami tumbuh kembang anak, melakukan